Oke, selamat pagi pemirsa dimanapun anda berada, sekali lagi bersama saya di situ Doni, diskusi seputar IT. Dan oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan sharing tentang proses pembuatan drawing manual menggunakan uh, dari app yang ada di iPad, yaitu menggunakan Procreate. Nah, kita akan coba lagi membuat sharing ini ya, videonya. Dan sekali lagi teman-teman, kita akan langsung saja simak videonya. Let's go. Oke teman-teman, dan pada kesempatan kali ini eh, kita akan mencoba di sini aplikasi yang lumayan ya, berbayar. Jadi teman-teman bisa membelinya di App Store. Kisaran kalau di tahun 2023 ini harganya kayaknya, kalau yang saya lihat terakhir adalah 200. eh, Teman-teman bisa lihat di App Store yang ada di sini, diketik saja di Procreate. Iya, Procreate. Nah, di sini teman-teman. Nah, di sini akan muncul harga. Ini kebetulan karena saya sudah membeli, jadi di sini sudah sudah terbuka ya, saya sudah bisa membuka. Oke, kita langsung saja untuk mengawali Procreate. Di sini teman-teman bisa melihat. Oke, nah di sini eh, teman-teman akan dihadapkan pada halaman pertama seperti ini, yaitu, saya ulang, teman-teman tinggal di Procreate ya. Oke, nah di sini teman-teman melihat ada project-project yang pernah dibuat. Jadi di sini ada project sampel dari contoh, dari begitu saya install Procreate, ada 1, 2, 3, 4 ini project contoh, sedangkan di yang lain itu adalah saya mencoba project menggambar yang sudah pernah saya buat. Ini contoh yang pertama, kita adalah dihadapkan pada menu select, yaitu memilih gambar yang pernah kita lakukan. Misalnya contoh di sini, jika kita memilih 2 gambar atau lebih, maka bisa melakukan stack atau ditumbuk ya. Kemudian ada preview, kita cek di preview. Nah, ini gambar yang saya buat contoh. Next, di sini kita menggunakan gestur 2 kali usap, thread, 2 tangan diusap untuk kembali ke halaman berikut sebelumnya. Kemudian di sini ada share. Di share itu digunakan untuk mengekspor gambar menjadi PSD, PDF atau JPEG dan PNG dan TIFF yang lain. So di sini ada duplicate untuk membuat duplikasi gambar, jadi mengcopy gambar. Dan di sini untuk delete, tentunya untuk melakukan menghapus. Oke, jangan dihapus dulu ya. Oke. Nah, kemudian kita close dulu untuk menu select. Kemudian kita bisa menu import dan foto. Klik import, biasanya digunakan untuk mengimport sesuatu. Dengan kalau foto, kita langsung to the point mengambil dari foto yang pernah kita lakukan ya, dari album foto ya. Nah, di sini kita untuk membuat kanvas baru, teman-teman bisa melihat menggunakan tanda plus di sini ya. Untuk screen size ini seukuran dengan tab, resolusi tab, layar tabnya, layar iPad-nya maksudnya. Kemudian ada square sesuai ukuran pixel yang kita inginkan, yaitu misalnya di sini sudah ada 2048, 4K, kemudian ada A4, 4x6, paper, comic, face paint dan lain sebagainya. So, nah kemudian teman-teman akan bertanya-tanya, apakah bisa custom? Nah, tentunya bisa. Di sini custom, kita tinggal pilih tanda plus di sini, klik. Nah, di sini kita bisa mengetikkan custom pixel yang kita inginkan, contoh. Kemudian ada di sini ada color profile, kemudian ada time lapse setting, digunakan untuk proses melakukan perekaman gambar pada saat kita menggambar. Kemudian di sini ada canvas properties. Oke, kita kembali ke dimension. Nah, di sini misalnya ada ketekan 1920 kali 1080. Semakin besar, teman-teman bisa lihat di sini, semakin besar dari layernya, semakin besar dari kanvasnya, maka layernya akan semakin berkurang. Misalnya di sini saya ketikkan 5000 pixel kali 5000 pixel, atau gini perbandingannya 4:3, 4:3, 4000 ya. Di sini di bagian bawah saya ketikkan 3000. Nah, di sini otomatis jumlah maksimum layernya berkurang. Oke, kita coba klik create. Iya, oke. Di sini teman-teman untuk kanvasnya sudah berisi 4000 kali 3000. Nah, kita untuk mencoba menggunakan untuk memperkecil kanvas, kita menggunakan tangan, gestur tangan. Saya biasanya menggunakan tangan kanan dan tangan kiri, dan tangan kanan biasanya digunakan untuk memegang pensil dan tentunya pensil. Nah, ini kebetulan saya menggunakan pensil pihak ketiga,
dan tentunya nanti mudah-mudahan punya rezeki untuk membeli pensil yang asli, yang ori. Oke, yang pertama kita kembali ke galeri di menu di paling kiri, kemudian di sini ada setting, yaitu ada like interface, ada di sini ada right hand dynamic brush scrolling, kemudian ada project canvas, brush color dan sebagainya, brush cursor dan sebagainya. Di sini kemudian ada pilih canvas berupa crop and resize, kemudian ada animation assist, page assist, drawing guide, preference, dan ini fungsi-fungsi ini akan tentunya nanti akan saya sampaikan di video-video berikutnya. Ini sehubungan dengan judul ini adalah pengenalan dari Procreate, maka kita sampaikan saja di basic-basic awal-awal di Procreate. Oke. Dan ada share seperti yang tadi di awal untuk Procreate untuk jadikan PSD, jadikan PDF, JPEG, PNG dan lain sebagainya. Kemudian ada video untuk merekam proses menggambar dan preference dan oke. Kemudian di sini sudah kemudian di sini sudah setelah setting, di sini ada adjustment, ada penggunaan proses color, kemudian ada pemberian efek Gaussian blur, motion blur dan sebagainya. Kemudian di sini ada menu untuk automatic freehand, rectangle dan ellipse akan kita gunakan. Kemudian ini untuk proses nanti setelah ada gambar baru kita bisa praktekkan. Oke. Nah, kita langsung saja di proses menggambar itu menggunakan brush yang ada di sini. Teman-teman bisa memilih brush-brush yang sudah ada bawaan dari Procreate, tentunya sangat banyak sekali, banyak pilihan. Nah, selain itu teman-teman juga bisa menambahkan brush sendiri, nanti teman-teman tinggal cari sharing dari channel-channel YouTube yang menyediakan Procreate brush. Nah, di sini saya contoh sudah menambahkan ini brush tambahan yaitu forest, yaitu untuk brush-brush untuk tumbuhan. Oke. Kita langsung saja memilih brush yang kita inginkan, misalnya contoh sketch ink. Nah, ini di sini ada pensil. Biasanya hobi saya biasanya menggunakan studio pen. Nah, di sini. Oke, kita langsung saja mencoba menggambar seperti ini teman-teman. Enak sekali proses gambar. Nah, bagusnya di drawing Procreate ini, misalnya kita ingin menggambar oval, teman-teman tinggal bisa seperti ini. Tahan, maka akan jadi oval. Dan kalau membuat garis lurus tinggal teman-teman tahan, maka dia akan jadi garis lurus. Untuk melakukan proses undo atau langkah sebelumnya, teman-teman bisa menggunakan 2 jari, klik, jadi dia akan kembali ke sebelumnya. Ya. Untuk 3 jari kita ke redo atau ke langkah-langkah yang sudah kita ambil. Kita ulang. Oke, redo, undo, redo. Kita ulang, undo, redo. Iya, seperti itu. Oke teman-teman. Nah, kemudian selain itu kita juga bisa menggunakan di sini, saya coba lagi menggunakan brush. Jadi di sini untuk diklik di brushnya, maka kita bisa melakukan setting, ada stabilization, taper, shape dan lain sebagainya. Teman-teman tinggal memilih-milih settingan. Oke, next. Contoh saya ke untuk memilih brush berikutnya, teman-teman bisa melihat size-nya di sini di sebelah di jempol saya sebelah kiri ini untuk size. Kemudian di sini untuk opacity, contoh seperti ini teman-teman. Red, ini ada opacity. Oke, opacity-nya saya turunkan maka seperti ini. Oke, saya undo, saya ulang. Oke, kita perbesar, kita perkecil. Oke, saya perkecil dikit. Nah, kita campur. Oke. Kemudian untuk menggunakan ini namanya smooth G. Nah, kita bisa harus dengan warna yang berbeda. Ya, misalnya seperti ini teman-teman. Ada 2 warna yang berbeda. Untuk mencampurnya kita bisa menggunakan smooth seperti ini. Kita pilih juga untuk brushnya, brush pencampurannya seperti apa. Misalnya kita menggunakan wet acrylic seperti ini teman-teman. Jangan salah teman-teman, langsung menggunakan tangan gini biar lebih halus juga bisa, sesuai dengan keinginan. Oke, misalnya ada lagi kita menggunakan brush yang lain untuk smoothnya, campurnya. Nah, ini mungkin dia campurannya lebih halus. Ini biasanya kalau teman-teman bisa menggunakan perpaduan warna yang yang mendekati ya. Nanti akan kita contohkan di berikutnya. Oke, kemudian di sini ada eraser untuk menghapus. Teman-teman
tinggal klik eraser, sama ya, di sini ada besar dan transparannya. Nah, di sini saya hapus gambar yang tadi dibuat, saya hapus dulu. Oke, nice. Oke, kita coba dulu, kita coba gambar yang lain. Saya menggunakan kembali ke brush, menggunakan gambar yang lain, saya pilih. Nah, oke, saya ulang, saya perbesar dulu brush, kemudian saya pilih. Oke, saya campur menggunakan smooth, campur, kemudian batasnya menyatu, perbesar zoomnya seperti ini, zoom gambar, bahkan untuk memutar gambar kanvas juga bisa. Oke. Oke, langkah berikutnya adalah kita bermain layer. Di sini teman-teman ada yang disebut dengan layer. Kalau tadi sudah eraser, sekarang ke layer. Nah, ini beberapa settingan layer ada seperti ini. Kita untuk menambah layer kita tinggal plus, maka kita bisa menggambar di layer berikutnya. Seperti ini. Kita dari layer. Nah, ini untuk menutup atau tidak menampilkan layer yang tadi kita buat, kita tinggal centang di sini. Contoh. Nah, ini kita untuk menjaga atau mengantisipasi beberapa kesalahan gambar. Kemudian bekerja dengan layer ini sangat bagus. Kemudian dari layer ini kita bisa melakukan setting, klik di sini untuk menahannya. Kemudian ada rename, mengubah nama, select, memilih, copy, layer, fill, clear, alpha lock, masking, kemudian ada clip mesh, invert, dan sebagainya. Oke. Kemudian untuk contoh untuk menduplikat, kita tinggal geser ke kiri, tinggal diduplikat layer, maka layernya akan tercopy. Jika kita ingin mendelete, kita tinggal geser ke kiri, kemudian kita delete seperti ini. Kemudian kita duplikat. Nah, teman-teman, tadi ada satu menu yang saya lewatkan, yaitu di sini. Klik di sini digunakan untuk merubah. Contoh posisinya kita geser. Kemudian di sini ada zoom in, zoom transformation. Nah, seperti ini. Seperti ini. Contoh layer yang ini saya tutup dulu. Oke. Ini layernya. Untuk menggeser, misalnya membuat satu objek. Nah, klik di sini layer yang bawah. Oke. Di sini fungsional dari layer. Selain itu juga ada settingan di sini teman-teman untuk transparansi. Klik di bagian huruf N. Nah, di sini ada alpha blending berupa darken, color burn, linear burn, dark color. Dari sini untuk opacity-nya, di sini lihat teman-teman, opacity-nya berkurang 0% sampai dengan sekian persen yang kita inginkan, misalnya transparansi. Biasanya digunakan untuk membuat efek deep of field pada kamera jarak jauh ya, pada gambar yang berjarak. Oke, next. Seperti ini. Kembali ke settingan berikutnya, kita tinggal tutup di add. Kemudian di yang terakhir ada di menu color. Di sini tadi color saya gunakan. Di sini ada this. Jadi kita menggunakan warna yang misalnya warna berdekatan. Secara teori warna misalnya ada orange ke merah, kemudian di sini berdekatan. Oke, kita coba saja teman-teman, kita hapus dulu di layer ini. Kemudian kita juga bisa delete di layer yang tadi. Oke, kita delete dulu semua layer dan oke, sekarang teman-teman kita misal kita membuat campuran warna dari merah, misalnya merah atau warna orange dan ke kuning. Kemudian kita smoothkan, campur seperti ini. Nah, ini kita campur. Ini sesuai dengan apa yang diinginkan nanti pada saat kita melakukan drawing. Gitu. Next, selain this juga ada classic. Di sini ada this, kemudian ada classic, kemudian ada harmony dengan cara memilih model harmoni seperti ini. Kemudian ada value menggunakan angka-angka. Di sini persentase. Kemudian di sini ada palette, dan tentunya sangat luar biasa untuk Procreate ini menggunakan palet-palet warna yang kita inginkan, sangat mudah sekali. Tentunya untuk membantu kita di dalam proses mewarnai. Oke. Nah, mungkin teman-teman demikian untuk proses pengenalan dari Procreate. Nah, ini contoh gambar yang sudah saya coba buat, saya berlatih menggambar. Di sini juga ini contoh-contoh project yang
Oke, di sini beberapa project yang sudah saya coba berlatih untuk menggambar di Procreate ini. Tentunya sangat menyenangkan sekali untuk membantu pekerjaan kita di proses drawing Illustrator. Baiklah teman-teman, itu dulu untuk pengenalan Procreate pada kesempatan hari ini. Kita akan ketemu lagi di next video tutorial. Jangan kemana-mana, jangan lupa hormati gurumu, sayangi temanmu, itulah tandanya kau murid budiman. Terima kasih, see you and dak.